ليس ملعن النم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video sebelumnya kita telah belajar bersama tentang al-asma'u al-khamsah, isim-isim yang 5 dan syarat-syaratnya. Pada video kali ini kita akan membaca halaman yang ke-88 dari kitab An-Nahwu At-Tatbiki yang akan membahas tentang praktek-praktek al-asma'u al-khamsah. Seperti biasanya muallif hafizahullah akan membawakan dua jenis praktek. Yang pertama adalah praktek yang sudah beliau jawab sebagai contoh. Kemudian yang kedua adalah praktek yang beliau meminta kita untuk menjawabnya. Kita mulai. Kita baca ucapan muallif, tatbiqatun 'alal asma'i al-khamsah, praktek-praktek atas isim yang 5. At-tatbiqu al-awwalu, praktek yang pertama mujabun anhu, yang sudah dijawab. Beliau mengatakan istakhrij mimma yali kulla ismin minal asma'il khamsati thumma a'ribhu. Keluarkanlah dari contoh-contoh berikut ini setiap isim dari asma'ul khamsah, kemudian i'rablah. Al-awwal, yang pertama adalah qala ta'ala wa laqad arsalna ila thamuda akhahum salihan. Dan sungguh kami telah mengutus kepada kaum Thamud saudara mereka, yaitu Salih. Nah, saudara mereka akhahum ini adalah inti pembahasan. Muallif mengatakan akhahum maf'ulun bihi, dia sebagai maf'ul bihi yang mansub dari fi'il arsalna. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah alif, li'annahu minal asma'il khamsah. Kenapa? Karena dia termasuk isim-isim yang 5. Wa huwa mudhaf, dan kita sudah tahu bahwasanya asma'ul khamsah semuanya mudhaf. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Hum, akhahum, hum adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Mabni, yang dia mabni fi mahalli jarrin, dan mahalnya adalah jar karena dia sebagai mudhaf ilaih, dan amilnya adalah mudhafnya. Kemudian yang kedua, qala ta'ala wa abuna syaikhun kabir, wa abuna syaikhun kabir, dan ayah kami adalah seorang yang sudah tua. Nah, intinya di sini abuna kata muallif mubtada'un marfu, dia adalah mubtada' yang marfu, mubtada' pasti marfu. Wa alamatu raf'ihi al-waw, dan tanda rafa'nya adalah huruf waw. Kenapa pakai waw? Kenapa tidak pakai dhammah? Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk al-asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Nah, semua asma'ul khamsah i'rabnya seperti ini. Setelah menyebutkan kedudukannya, kemudian menyebutkan wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf, sementara na adalah dhamir muttasil yang mabni fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Kemudian yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, tidaklah Muhammad itu ayah salah seorang dari kalian. Nah, aba di sini adalah khabaru kana, dia adalah khabarnya kana, ini kana. Kemudian Muhammadun adalah isimnya, aba adalah khabarnya. Dan kita tahu khabar kana adalah mansub. Khabaru kana mansub, dia khabar kana yang mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah alif. Tanda nasabnya adalah alif. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk al-asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf, ini sama dengan sebelumnya, dan dia adalah mudhaf. Ahadin mudhafun ilaihi majrur, dia adalah mudhaf ilaih yang majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian yang empat, qala ta'ala fatahna alaihim baban dza adzabin syadid, kami bukakan kepada mereka pintu yang memiliki azab yang syadid, azab yang keras. Nah, di sini dza, intinya di dza ini dia adalah sifat bagi bab ini.
kami bukakan atas mereka itu pintu. Bagaimana sifat pintu itu? Yang memiliki azab yang syadid. Maka dza di sini kata mu'alif, na'tun adalah sifat atau na'at li baban, bagi baban, bagi ini. Mansubun, dan dia mansub. Wa alamatu nasbihi al alif, tanda nasabnya adalah alif. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk al asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Adzabin adalah mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarhi al kasrah. Itu tidak kita jelaskan karena sama dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah firman Allah Subhanahu wa taala, au ita'amun fi yaumin dzi. Nah, ini dia dzi. Fi yaumin dzi ini termasuk al asmaul khamsah. Dia merupakan sifat bagi yaum ini. Karena yaum majrur, maka dzi juga majrur. Dzi adalah na'at sifat li yaumin, bagi yaumin yang majrur. Karena yaum majrur, maka dzi juga majrur. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah ya. Kenapa pakai ya, tidak pakai kasrah? Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk al asma'ul khamsah. Dan dia mudhaf, masghabatin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al kasrah. Kemudian yang keenam, qala ta'ala harramna kulla dzi dhufurin. Kami haramkan setiap yang memiliki kuku. Ini pembahasannya ada di penafsiran atau dalam ilmu fikih. Nah, intinya adalah di kulladzi. Kulladzi, kula di sini mudhaf dan dzi mudhaf ilaih. Dan kita tahu bahwasanya mudhaf ilaih itu selalu majrur. Dzi, kata muallif, mudhafun ilaihi majrur. Dia adalah mudhaf ilaih yang majrur. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah huruf ya. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk al-asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Sedangkan dhufurin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian yang ketujuh, qala ta'ala ma kana abukim ra'asauin. Tidaklah ayahmu itu seorang yang jelek. Ini kisah Maryam yang membawa bayi Isa alaihi salam. Maka na abukim ra'asauin, ayahmu bukanlah seorang yang jelek. Nah, abu di sini statusnya kata mu'allif adalah ismu kana, dia adalah isimnya kana. Nah, kana kita tahu termasuk nawasikh yang beramal merofakkan isimnya, merofakkan mubtada, kemudian disebut isimnya, dan menasabkan khobar mubtada, kemudian disebut dengan isimnya. Nah, abu di sini adalah isim kana marfu. Tanda rofaknya adalah waw, li'annahu minal asma'il khamsah, karena termasuk al asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Al kaf pada ki, abu ki adalah dhamir muttasil yang mabni fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Ini khabar kanannya imro'ah sau'in. Kemudian yang kedelapan, qala ta'ala falamma raja'u ila abihim. Ini falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana. Ada tiga. Maka tatkala mereka kembali kepada ayah mereka, mereka berkata, wahai ayah kami, dicegah dari kami al-kail, maka utuslah bersama kami saudara kami. Nah, ini terkait dengan kisah saudara Yusuf. Abihim di sini adalah ismun majrurun bi ila, isim yang dimajrurkan dengan ila. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah ya, karena dia termasuk asmaul khamsah. Karena dia termasuk al asma'u al khamsah. Wa huwa mudhafun, dan dia adalah mudhaf. Sedangkan hum dhamirun muttasilun mabni fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Kemudian yang kedua adalah abana, ya abana. Nah, ya abana karena ada huruf ya, huruf memanggil, huruf nida, maka dia munada. Munada mansubun. Abana adalah yang dipanggil, munada, dan dia mansub. Wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya adalah alif, li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Nah, abana di sini nanya, dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga, akhona, fa arsil ma'ana akhona, maka utuslah saudara kami bersama kami. Berarti dia adalah maf'ul bihi yang mansub. Wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya adalah al-alif, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk al-asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Sedangkan na
Akhona, nanya itu adalah dhamir muttasil yang mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kemudian yang kesembilan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwaki. Rawahul Bukhari. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di malam hari, yashusu, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, fahu di sini adalah maf'ul bihi dari fi'il yashusu. Di dalamnya ada dhamir mustatir takdiru huwa sebagai fa'il. Maka fahu adalah maf'ulun bihi mansub. Maf'ul bihi pasti mansub. Wa alamatu nasbihi al-alif, tanda nasabnya adalah al-alif, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk al-asma'ul khamsah dan dia adalah mudhaf. Sedangkan ha adalah dhamir muttasil yang mabni fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Sudah lewat di kita sebutkan sebelumnya. Kemudian hadis yang nomor 10, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, irmu bani Ismaila fa inna abakum kana ramiyan. Memanahlah wahai bani Ismail, karena sesungguhnya ayah kalian dahulu adalah pemanah. Fa inna abakum, abakum adalah ismu inna, dia adalah isimnya inna yang mansub, tanda nasabnya adalah alif, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk al asma'ul khamsah dan dia mudhaf. Sedangkan kum adalah dhamir muttasil yang mabni, mahalnya adalah jar karena mudhaf ilaihi. Kemudian yang ke-11, inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin walau kuntum muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuhu la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa babu Abi Bakar. Tapi di sini ada semua ya. Mu'allif mengatakan Abu Bakrin yang pertama. Abu Bakrin adalah abunya ya. Abunya adalah khobar. Khobar inna marfu'un. Khobar inna yang marfu'. Ini inna. Taib. Ini isimnya. Ini khobarnya. Tentunya khobar inna adalah marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Tanda rafa'nya adalah waw. Karena dia termasuk al-asma'u al-khamsah. Wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf. Bakrin mudhafun ilaihi majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian yang kedua Aba Bakrin, abanya adalah maf'ul bihi mansub, maf'ul bihi yang mansub. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah alif, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk al asma'ul khamsah dan dia mudhaf. Sedangkan bakarnya adalah mudhaf ilaih yang majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian yang ketiga, baik, berarti di sini semua lengkap ya. Semua lengkap, di sini ada majrur juga. Kemudian yang ketiga adalah Abi Bakrin. Abi di sini adalah mudhafun ilaihi majrurun. Adalah mudhaf ilaihi yang majrur. Tanda jarnya adalah ya, li'annahu minal asma'il khamsah, dan dia mudhaf. Sedangkan Bakrin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Intinya asmaul khamsah itu ya ketika dia rofa pakai waw, ketika dia nasab pakai alif, ketika dia jar pakai ya. Nah, sehingga dilihat nanti dalam kalimat itu dia posisinya sebagai apa. Dan setelah kita mengirab seperti itu, selalu kita katakan wa huwa mudhaf, dan dia sebagai mudhaf. Sedangkan isim majrur setelahnya itu adalah mudhaf ilaih majrur yang tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian yang ke-12 adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhu al-muslimi. Seorang muslim itu adalah saudara muslim. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak mendoliminya dan tidak menyerahkannya. Wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan membantu hajatnya. Nah, akhu di sini adalah khobar. Mana mubtada'nya? Ini mubtada'nya. Al-muslim mubtada', akhu khobar. Mu'allif mengatakan akhu adalah khobarun marfu'. Dia khobar yang marfu'. Wa alamatu rafihi al-waw. Tanda rafa'nya adalah waw. Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia termasuk al-asma'ul khamsah.
dan dia mudhaf. Al-muslimi mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih muslim yang ini. Nah, dia majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian yang kedua, hajati akhihi. Akhihi di sini adalah mudhafun ilaihi majrur, mudhaf ilaih yang majrur, wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah huruf ya, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk isim yang 5, dan dia mudhaf. Wal ha dhamirun muttasilun, dia mabni fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Kemudian yang ke-13, unsur akhaka zaliman au mazluman. Unsur akhaka, tolonglah olehmu saudaramu. Berarti akhaka adalah maf'ul bihi dari fi'il amr unsur. Fa'ilnya anta, mustatir wujuban. Dia adalah maf'ul bihi yang mansub, wa alamatu nasbihi al-alif, tanda nasabnya adalah al-alif, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk al-asma'ul khamsah dan dia mudhaf. Al-kaf akhaka dhamirun muttasil yang mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Yang 13. Kemudian yang ke-14, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna syarran nasi dzu al-wajhain. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah yang memiliki dua wajah. Nah, dzu di sini mu'allif mengatakan dzu adalah khobar inna marfu'un, khobar inna yang marfu'. Khobar inna pasti marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya adalah waw, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk isim-isim yang 5 dan dia adalah mudhaf. Sedangkan al-wajahain mudhafun ilaihi majrur, wa alamatu jarrihi al-ya, dikarenakan dia isim musannah, tanda jarnya adalah ya. Kenapa? Karena dia isim musannah. Kemudian yang ke-15, muru Abu Bakrin falyusalli bin nasi. Perintahkanlah kepada Abu Bakar agar dia sholat mengimami manusia. Nah, aba di sini mu'allif mengatakan aba maf'ulun bihi mansub, maf'ul bihi yang mansub, wa alamatun nasbihi al-alif, tanda nasabnya adalah alif, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk al-asma'ul khamsah, wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Sedangkan bakrin mudhafun ilaihi majrur, atau alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian yang ke-16, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzi nabin minas sibai fa akluhu haramun. Setiap yang memiliki taring dari hewan buas maka memakannya adalah haram. Nah, dzi di sini mudhafun ilaihi. Dia mudhaf ilaihi dari kullu, kullu mudhaf, maka dia mudhaf ilaihi majrur. Mudhaf ilaihi pasti majrur. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah ya, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk al asma'il khamsah dan dia adalah mudhaf. Sedangkan nabin mudhafun ilaihi majrur, mudhaf ilaihi yang majrur, wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Nah, itu praktek yang pertama yang disebutkan oleh mu'allif yang beliau sudah jawab untuk menjadi contoh bagi kita. Kemudian beliau melanjutkan kepada praktek yang kedua, at-tatbiqu ats-tsani yutlabu al-jawabu anhu. Praktek yang kedua adalah yang butuh untuk dijawab, yang kita dituntut untuk menjawab. Beliau mengatakan istakhrij mimma yali kulla ismin minal asma'i al-khamsati thumma a'ribhu. Keluarkanlah dari contoh-contoh berikut ini isim dari asma'ul khamsah, kemudian i'rablah. Yang pertama, qala ta'ala wadhkur akha adin. Kita ringkas saja, intinya saja yang kita baca. Akha, karena ada fi'il amr di sini, dan ceritakanlah. Nah, sebutkanlah, ceritakanlah olehmu akha adin, saudara kaum Ad. Saudara kaum Ad. Nah, akha di sini adalah maf'ul bihi yang mansub, tanda nasabnya adalah alif, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk asma'ul khamsah, wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Sedangkan adin adalah mudhafun ilaihi majrur. Kemudian yang kedua, qala ta'ala intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'abin. Dhi thalathi syu'abin. Nah, dhi di sini adalah na'at bagi dhil, dan na'at bagi yang majrur maka dia ikut majrur. Dhi adalah na'at li dhillin majrurun, wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu minal asma'il khamsah,
wa huwa mudhaf dan dia mudhaf. Thalathi mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah Kemudian yang ketiga, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqa. Nah, abakum di sini adalah isim anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqa. Maka aba adalah ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi al-alif. Isimnya anna yang mansub, tanda nasabnya adalah alif dikarenakan dia termasuk al-asmaul khamsah dan dia mudhaf. Kum dhamirun muttasil yang mabni fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Mahalnya adalah jar karena sebagai mudhaf ilaih. Kemudian yang keempat, qala ta'ala walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Akan tetapi Allah adalah zat yang memiliki karunia atas alam semesta. Nah, di sini ada lakinna, dia termasuk saudaranya inna, anna, lakinna. Maka lakinna di sini amalnya adalah menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Maka Allah, lafdzul jalalah Allah adalah mansub karena dia sebagai isim lakinna. Kemudian dzu adalah khabaru lakinna, dia adalah khabarnya lakinna yang marfu, tanda rafa'nya adalah waw li'annahu minal asma'il khamsah karena dia termasuk isim-isim yang 5 dan dia mudhaf, sedangkan fadlin mudhafun ilaihi majrur. Kemudian yang kelima, qala ta'ala an kana dzamalin. Dza di sini adalah khabarnya kana yang mansub wa alamatu nasbihi al-alif, tanda nasabnya adalah alif li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf dan dia mudhaf, sedangkan malin adalah mudhafun ilaihi majrur. Kemudian yang keenam, qalu sanurawidu anhu abahu. Abahu adalah maf'ul bihi dari fi'il nurawidu. Abahu maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu minal asma'il khamsah dan dia adalah mudhaf. Wal ha dhamirun muttasil mabni 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Kemudian yang ketujuh, qala ta'ala walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Dan tatkala mereka masuk dari arah yang ayah mereka memerintahkan mereka. Nah, abuhum di sini adalah fa'il dari fi'il amarah. Abuhum adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya adalah waw li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf dan dia mudhaf. Sementara hum adalah dhamir muttasil yang mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Mahalnya adalah jar mudhaf ilaih. Kemudian yang kedelapan adalah qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tsumma arsalna Musa wa akhahu Haruna. Kemudian kami mengutus Musa dan juga saudaranya yaitu Harun. Nah, inti kita adalah akha. Akha di sini adalah ma'tufun, isim yang diirab sama dengan Musa. Karena Musa adalah maf'ul bihi yang mansub, maka akha juga mansub. Tanda nasabnya adalah alif karena dia termasuk al-asmaul khamsah. Kemudian yang kesembilan, fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi. Di sini wi'a adalah mudhaf, maka akhihi mudhaf ilaih yang majrur. Akhihi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu minal asma'il khamsah dan dia mudhaf. Wal ha dhamir muttasil yang mabni di atas kasrah fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kemudian yang ke-10, qala ta'ala ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki. Nah, di sini ada ya'khudha fi'il dan fa'il, maka akhahu adalah maf'ulun bihi mansubun, tanda nasabnya adalah alif karena dia termasuk al-asmaul khamsah dan dia mudhaf. Ha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kemudian yang ke-11, liyunfik dzu sa'atin. Hendaklah berinfak dzu sa'atin, orang yang memiliki kelapangan. Maka dzu sini sebagai fa'il bagi yunfik. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf dan sa'atin mudhafun ilaihi. Kemudian yang ke-12 adalah asdaqa dzul yadaini. Telah benar, telah jujur Dzul Yadaini, ini sahabat yang dijuluki dengan Dzul Yadaini. Maka dzu sini sebagai fa'il dari asdaqa. Fa'ilun marfu'un, dzu adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu
li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf, al-yadaini mudhafun ilaih. Kita sebutkan mudhaf ilaih saja, untuk i'rabnya sudah disebutkan sebelumnya oleh muallif. Kemudian yang ke-13, haditsu yasubbur rajulu abar rajuli. Di sini aba, fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Yasubbur rajulu, seseorang mencela ayah orang lain, maka orang lain itu mencela ayah dia. Wa yasubbu ummahu, dan dia mencela ibunya. Nah, aba di sini adalah maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-alifu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf, dan ar-rajul mudhafun ilaihi. Kemudian yang ke-14, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, di sini tidaklah sempurna iman salah seorang kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, li di sini adalah harful jar, maka akhihi adalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu minal asma'il khamsah. Tanda jarnya adalah ya karena dia termasuk al-asma'ul khamsah dan dia mudhaf, sedangkan ha adalah dhamir muttasil mabni 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kemudian yang ke-15 adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takunu auna syaitani ala akhikum. Nah, akhi di sini adalah ismun majrur bi ala, isim yang dijarkan karena ada ala, tanda jarnya adalah ya karena dia termasuk al asmaul khamsah dan dia mudhaf. Kum adalah dhamir muttasil yang mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian yang ke-16, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Nah, dzal jaddi di sini adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al alif li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf, al jaddi mudhafun ilaihi. Kemudian yang ke-7, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, law anna libni adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'a fahu illa at-turab. Nah, di sini fahu adalah maf'ul bihi dari yamla'u fi'il, fahu adalah maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbi al-alif li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, sedangkan ha adalah dhamir muttasil yang mabninya di atas dhammah, mahalnya adalah jar karena sebagai mudhaf ilaih. Ini fi'ilnya, ini fa'ilnya. Kemudian yang ke-18, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqulil hamdulillah wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Nah, akhuhu di sini adalah fa'il bagi fi'il wal yakul, dan dia adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf, dan ha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian yang ke-19, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha shadaqatun hatta luqmatul lati tarfa'uha ila fi imra'atika. Hingga suapan yang kau masukkan, yang kau suapkan kepada mulut. Nah, ini fi kepada mulut, ila kepada fi mulut. Jadi jangan salah, fi di sini bukan huruf jar di dalam, tetapi artinya adalah mulut, ke mulut istrimu. Maka fi di sini adalah isim majrur karena ada ala, dan tanda jarnya adalah ya li'annahu minal asma'il khamsah, dan dia mudhaf, sedangkan imro'ati adalah mudhaf ilai majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian yang ke-20 adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak ada atas ayahmu kesulitan setelah hari ini. Ini abika adalah ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu minal asma'il khamsah, dan dia mudhaf, sedangkan kaf adalah dhamir muttasil mabni al-kasri, mabni di atas kasrah fi mahalli jarrin, mahalnya adalah jar karena mudhaf ilaih. Nah, inilah teman-teman rahimani wa rahimakumullah, latihan-latihan dari muallif rahimahullahu taala untuk mengasah kemampuan kita terkait pembahasan al-asma'u al-khamsah. Demikian, insyaallah akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Wallahu a'lam.